Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Utami dengan NIM 2022155014 dan juga teman saya Panji Saiful Falah dengan NIM 2022155019. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang landasan atau asas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang akan kami bahas ada 7 poin. Di antaranya yaitu yang pertama, landasan agama, yang kedua, landasan filosofis, yang ketiga, landasan yuridis, yang keempat, landasan psikologis, yang kelima, landasan sosial budaya, yang keenam, landasan empiris, dan yang ketujuh yakni landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum kita membahas mengenai 7 poin tersebut, mari kita memahami apa itu landasan atau asas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Secara bahasa, landasan berarti tumpuan, dasar, ataupun alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak maupun dasar pijakan. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam salah satu kegiatannya untuk mendapatkan hasil kurikulum baru melalui teknik-teknik perencanaan penyusunan kurikulum dari hasil penilaian yang dilaksanakan selama periode tertentu. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Baik, masuk pada poin pertama, yaitu landasan agama. Landasan religius atau teologis atau agama adalah landasan atau dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Prinsip yang ditetapkan Allah dan diperintahkan Rasulullah berikut ini adalah dapat dijadikan sebagai pegangan bagi dasar kurikulum. Yang pertama yakni pada Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua yakni dari hadis Rasulullah yang berbunyi, Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki akhirat hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki keduanya maka hendaklah ia menguasai ilmu keduanya. Poin yang kedua yakni landasan filosofis. Seorang pengembang kurikulum
dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah pengembangan, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Secara etimologis, filsafat berasal dari dua kata, yaitu pilar yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik itu dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai dan cita-cita masyarakat, sehingga ketika filsafat itu menjadi landasan pendidikan, maka akan tergambarkan manusia ideal yang diharapkan, karena filsafat pendidikan itu merupakan pandangan hidup masyarakat. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yakni cita-cita masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran tersebut antara lain yaitu meliputi pasal 1 ketentuan umum, yakni penjelasan mengenai visi, misi, dan strategi pendidikan nasional. Pasal 2 mengenai dasar pendidikan nasional. Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 4 mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5 sampai dengan pasal 11 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, serta pasal 34 mengenai wajib belajar. Poin yang keempat yaitu landasan psikologis. Kurikulum pendidikan harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan, bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individual, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis. Secara psikologis, anak didik memiliki keunikan dan perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahapan dan perkembangannya. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologi, perkembangan, dan psikologi belajar anak. Poin kelima yakni landasan empiris. Landasan empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang dialami, di mana kejadian tersebut menjadi titik tolak dasar pijakan yang didapat melalui penelitian dan eksperimen. Landasan empiris merupakan landasan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan, seperti contoh problem negara dan bangsa, problem pelaksanaan PAI, dan problem umat. Poin keenam yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari bidang sosiologi yang digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun kurikulum. Mengapa penting bagi pengembangan kurikulum untuk merujuk pada landasan sosiologis? Karena anak-anak merupakan bagian dari masyarakat. Mereka menerima pendidikan dari berbagai sumber, baik formal maupun informal, di lingkungan masyarakat dengan tujuan agar mereka mampu beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, karakteristik dan nilai-nilai masyarakat dan budaya harus menjadi dasar serta acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Poin terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dilahirkan melalui riset atau penelitian. Sementara itu, teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan.
ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Sejak zaman pertengahan, ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini banyak didorong oleh penemuan dan kontribusi pemikiran dari filsuf kuno. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak langsung terhadap pengembangan kurikulum yang mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta sistem evaluasi. Secara tidak langsung, pengembangan ini menuntut dunia pendidikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kemajuan dalam bidang ini juga dimanfaatkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, dalam pengembangan kurikulum sangat penting untuk memperhatikan aspek dasar ilmu pengetahuan dan teknologi agar siswa dapat siap bersaing dalam bidang sains dan teknologi di era digital seperti sekarang ini. Pembelajaran sains dan teknologi menjadi suatu keharusan bagi siswa, mengingat tantangan perkembangan zaman yang semakin cepat dengan ragam kemajuan. Dengan landasan ini, siswa akan dibekali dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang sains dan teknologi. Baik, yang selanjutnya yakni kesimpulan. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mencakup 7 aspek. Yang pertama yakni landasan teologis atau agama yang berbasis Al-Quran dan hadis. Kedua, landasan filosofis yang merujuk pada konsep pendidikan Islam. Yang ketiga, landasan yuridis yang mengacu pada peraturan pemerintah. Keempat, landasan psikologis yang mempertimbangkan perkembangan peserta didik. Kelima, landasan empiris yang berdasarkan pada kejadian yang dialami. Keenam, landasan sosiologis yang memperhatikan konteks sosial dan budaya. Terakhir, yakni landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta sistem evaluasi. Sehingga dengan memperhatikan ketujuh landasan ini, kurikulum pendidikan agama Islam dapat dikembangkan secara komprehensif dan efektif. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.